Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai kutipan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Pertama, Cindy Utami Ridwan, kedua, Dia Rahmasuci, yang ketiga, Husnatul Ulia, dan yang keempat, Hafiza Sania. Pada materi kali ini, kita akan membahas 8 pokok bahasan. Pertama, mengenai pengertian kutipan dan fungsi kutipan akan dijelaskan oleh Husnatul Ulia. Kemudian, syarat-syarat mengutip dan prinsip-prinsip dasar mengutip akan disampaikan oleh Cindy Utami Ridwan. Kemudian, materi mengenai jenis-jenis kutipan dan sumber kutipan akan disampaikan oleh Hafiza Sania. Dan terakhir, materi mengenai teknik mengutip dan catatan kaki atau footnote akan disampaikan oleh Dia Rahmasuci. Kepada pemateri, disilahkan. Baiklah, saya Husnatul Ulia akan menjelaskan materi mengenai pengertian kutipan dan fungsi kutipan. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya yang menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Kutipan atau biasa kita sebut dengan mengutip berbeda dengan melakukan plagiat, karena ketika kita mengutip, kita mencantumkan sumber referensi tersebut, sedangkan ketika seseorang melakukan plagiat, dia tidak mencantumkan sumber referensi yang diambil. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi kutipan. Kutipan memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai landasan teori, kemudian sebagai penguat pendapat penulis, sebagai penjelasan suatu uraian, dan sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Selain itu, penulisan kutipan juga berfungsi untuk yang pertama, untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Dan yang kedua, untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Selain itu, beberapa fungsi lain dari kutipan antara lain, pertama, untuk menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, ketiga, untuk memudahkan penilaian penggunaan sumber data, yang keempat, untuk memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, untuk mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Dan yang terakhir, untuk memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian kutipan dan fungsi kutipan. Baiklah, saya Cindy Utami Ridwan akan menyampaikan materi mengenai syarat-syarat mengutip dan prinsip-prinsip dalam mengutip. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat-syarat mengutip. Syarat-syarat mengutip pada kutipan ini yang pertama itu ada informasi yang akan dikutip itu adalah informasi yang berasal dari sumber asli. Nah, yang kedua itu, informasi yang akan dikutip hendaklah informasi ataupun gagasan yang disampaikan oleh beberapa pakar, terutama oleh pakar yang telah mempunyai nama atau yang telah diketahui banyak orang. Nah, yang ketiga itu, cara-cara mengutip harus mengikuti kaidah-kaidah dalam pengutipan. Yang keempat, informasi yang akan dikutip itu hendaklah informasi yang terbaru dan masih hangat. Kemudian yang kelima, informasi yang akan dikutip hendaknya jangan terlalu panjang, misalnya dalam 1 halaman, 2 halaman, ataupun lebih. Nah, yang keenam, jangan mengutip informasi yang berasal dari satu hasil kutipan, tapi ambillah dari beberapa hasil kutipan. Kemudian yang ketujuh itu,
sebuah kutipan harus mencantumkan sumber dari informasi yang dikutip tersebut. Misalnya kita mengambil beberapa kutipan, lalu di bagian belakang dari kutipan tersebut diberikan atau dicantumkan sumber maupun informasi dari kutipan tersebut. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ketika hendak mengutip. Itu ada di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, sebagai pengutip kita tidak diperkenankan untuk mengubah apapun itu, baik kata ataupun kalimat, meski dengan tujuan untuk membenarkan ejaan ataupun sebagainya. Nah, prinsip yang kedua, sebelum mengutip, si pengutip harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kutipan tersebut perlu dilakukan ataupun tidak. Nah, prinsip yang ketiga, dalam melakukan atau dalam mengutip gagasan seseorang, si pengutip diperbolehkan untuk menghilangkan beberapa kata atau kalimat yang dikiranya tidak mengubah arti maupun makna dari gagasan yang dikutip. Prinsip yang keempat itu, pengutip harus memperhatikan ketelitian dan juga ketepatan kutipan, termasuk penting atau tidaknya kutipan dilakukan. Dan prinsip yang terakhir itu, ketika hendak mengutip, kita harus memperhatikan teknik dan juga jenis dari kutipan tersebut. Mungkin hanya sekian materi mengenai syarat-syarat mengutip dan juga prinsip-prinsip mengutip. Baik, perkenalkan, nama saya Hafizah Sania. Saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis kutipan dan sumber kutipan. Materi pertama yaitu jenis kutipan. Jenis kutipan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kutipan langsung, yang kedua itu adalah kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, penulis menulis intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Pertama itu adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, kemudian yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang kedua itu adalah kutipan tidak langsung. Untuk syarat menulis kutipan tidak langsung itu terdapat 4 syarat. Yang pertama itu adalah kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan, spasi rangkap. Kemudian yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Kemudian yang keempat, sesudah selesai diberi sumber kutipan. Untuk contohnya, bisa teman-teman lihat gambar berikut. Baiklah, untuk materi kedua yaitu mengenai sumber kutipan. Untuk beberapa contoh dari sumber kutipan, kita bisa mengambilnya yang pertama itu melalui buku, artikel, jurnal. Kemudian kita juga bisa mengambilnya melalui internet. Kemudian kita juga bisa mengambilnya melalui sumber lain seperti majalah, koran, dan lain-lain. Nah, untuk cara penulisan sumber kutipan, yang pertama itu adalah sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Contoh yang pertama itu satu sumber kutipan dengan satu penulis. Contohnya, Asyik buka kurung 2006 tutup kurung menyatakan bahwa, kemudian apa yang akan kita kutip. Jika disertai dengan halaman, contohnya Asyik buka kurung 2006.2 halaman 289 tutup kurung menyatakan bahwa, kemudian apa yang akan kita kutip. Kemudian bisa ditulis juga seperti menurut Asyik, buka kurung 2006.2 halaman 289 tutup kurung, kemudian apa yang akan kita kutip. Yang kedua, satu sumber kutipan dengan 2 penulis. Contohnya, Cooper dan Slider, buka kurung 2003.2 halaman 204 tutup kurung, apa yang akan kita kutip. Contohnya yang ketiga seperti satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Contohnya seperti Guan et al. Buka kurung 2009.2 halaman 32 tutup kurung, kemudian apa yang akan kita kutip. Selanjutnya, sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau akhir teks. Contohnya seperti satu sumber kutipan dengan satu penulis. Contohnya seperti kita ambil dulu apa itu kutipannya, kemudian di akhirnya baru kasih kutipan. Contohnya seperti buka kurung Asyik, 2006 tutup kurung,
Kemudian jika disertai dengan halaman, contohnya kutipan terlebih dahulu, kemudian buka kurung asik, 2006, titik 2 halaman 289, tutup kurung titik. Untuk satu sumber kutipan dengan dua penulis, contohnya kutipan terlebih dahulu, baru buka kurung, Cooper dan Slider, 2003, titik 2, 24, tutup kurung titik. Kemudian satu sumber kutipan lebih dari dua penulis, contohnya isi kutipan terlebih dahulu, buka kurung, Guan et al, titik, 2009, titik 2, halaman 32, tutup kurung titik. Kemudian untuk dua sumber kutipan dengan penulisan yang sama, contohnya John, buka kurung 2006, 2007, tutup kurung. Kemudian jika tahun publisnya sama, contohnya seperti Sumiana, buka kurung 2007A, 2007B, tutup kurung titik. Kemudian untuk sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda, contohnya buka kurung Yermak, 1997, titik koma Abadi dan Kaznik, 2000, titik koma Guan et al, 2000, tutup kurung titik. Kemudian untuk sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya seperti Badan Pusat Statistik, buka kurung 2006, tutup kurung, titik koma Ikatan Akuntan Indonesia, buka kurung 2011, tutup kurung titik koma Financial Accounting Standard Board, buka kurung 1984, tutup kurung titik. Kemudian untuk sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, isi kutipan titik koma, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, titik koma, kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, buka kurung PSAK, tutup kurung nomor 45, isi kutipan. Kemudian untuk kutipan berasal dari sumber kedua, contohnya seperti Scott, buka kurung 2000, tutup kurung, dalam asik, buka kurung 2009, titik koma, halaman 23, tutup kurung. Kemudian baru isi kutipan. Contohnya Arthur Levitt, buka kurung, lihat Riharjo, 2008, titik 2, 2001, tutup kurung, isi kutipan. Contoh yang lain yaitu Andayani, buka kurung 2002, tutup kurung, seperti dikutip Helena, buka kurung 2009, titik 2, halaman 16, tutup kurung, kemudian isi kutipannya apa. Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai jenis-jenis kutipan dan sumber kutipan. Baiklah, saya Diana Masuci akan menjelaskan materi mengenai teknik dalam mengutip dan catatan kaki. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa teknik dalam mengutip. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung ini terdiri atas kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, yang mana cara penulisannya yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks, lalu jarak antar baris kutipan 2 baris, dan kutipan diapit dengan tanda kutip. Sedangkan kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris, kutipan dipisah dari teks sejarak 3 spasi, jarak antar kutipan 1 spasi, dan kutipan juga diapit dengan tanda kutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan ini diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip setelah selesai diberi sumber kutipan. Yang ketiga, kutipan pada catatan kaki. Kutipan ini selalu ditempatkan pada spasi rapat, diberi tanda kutip, dan dikutip seperti dalam teks asli. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan ini harus dilegalisir dulu oleh pembicara, dapat dimasukkan ke dalam kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Selanjutnya, catatan kaki. Catatan kaki adalah
atau dikenal dengan istilah footnote adalah keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan atau 20 karakter. Kegunaan catatan kaki. Yang pertama, menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks atau catatan kaki sumber atau reference footnote. Yang kedua, menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama, catatan kaki atau konten footnote. Yang ketiga, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Selanjutnya, unsur-unsur catatan kaki. Untuk buku, terdiri atas nama pengarang, editor, penerjemah, ditulis dalam urutan diikuti koma. Yang kedua, judul buku ditulis dengan huruf kapital kecuali kata-kata tugas dan digarisbawahi. Yang ketiga, nama atau nomor seri. Yang keempat, data publikasi. Yang kelima, jumlah jilid kalau ada. Yang keenam, nomor cetakan kalau ada. Yang ketujuh, kota penerbit diikuti titik 2. Yang kedelapan, nama penerbit diikuti tanda koma. Yang kesembilan, tahun penerbitan. Nah, sedangkan untuk artikel dan majalah berkala terdiri atas nama pengarang dan judul artikel di antara tanda kutip. Selanjutnya, penulisan catatan kaki. Yang pertama, urutannya nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. Yang ketiga, judul buku, masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring di garis bawah, atau dicetak tebal. Yang kelima, yang keempat, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Yang kelima, harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Yang keenam, sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dengan huruf dite. Yang ketujuh, dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjukan. Yang kedelapan, langsung sesudah nomor penunjukan setelah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. 9. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Yang terakhir, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Selanjutnya, istilah-istilah yang sering digunakan dalam catatan kaki. Yang pertama ada ibid, singkatan dari ibidan, artinya sama dengan di atas. Yang kedua, op.cit, titik koma, singkatan dari opercitato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Yang ketiga, log.cit, singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Demikianlah penyampaian materi dari kami kelompok 5 mengenai kutipan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam penyampaian. Akhirul kalam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.